Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi kalian yang menonton video ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Hari ini kita sudah sampai pada materi bab 5, yaitu tentang masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Khususnya bagi murid-muridku, yaitu kelas 11 MIPA 5 dan kelas 11 MIPA 6 SMA N3 Jember. Mari kita bersama-sama menyimak video pembelajaran berikut. Pada akhir video, Ibu akan memberikan kalian tugas berupa pertanyaan yang akan Ibu tulis pada deskripsi. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan pada kolom komentar. Dengan format kalian tulis nama, nomor absen, dan juga kelas. Yang selanjutnya yaitu jawaban kalian. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi bab 5, yaitu tentang masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali memiliki 3 subbab, yaitu yang pertama periodisasi sejarah Islam, yang kedua kemajuan Islam pada periode klasik, dan yang ketiga tokoh-tokoh kejayaan Islam. Kita akan membahas tentang periodisasi sejarah Islam. Jadi, periodisasi sejarah Islam merupakan masa kejayaan Islam yang terjadi pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin atau sesudah kekhalifahan Rasulullah. Khulafaur Rasyidin sendiri merupakan sebutan bagi 4 sahabat Rasulullah, di antaranya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah kekhalifahan keempat sahabat Rasulullah ini, muncul beberapa dinasti atau kerajaan Islam, di antaranya yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti itu, Islam semakin berkembang dalam segala bidang, khususnya ilmu pengetahuan. Nah, pada periodisasi sejarah Islam ini memiliki 3 periode, yaitu yang pertama, periode klasik yang terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, dan yang kedua periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Yang terakhir yaitu periode modern yang terjadi pada tahun 1800 sampai dengan sekarang. Kita akan membahas periode klasik terlebih dahulu. Periode klasik yang pertama adalah fase ekspansi atau integrasi, atau fase di mana Islam benar-benar mengalami puncak kejayaan atau masa keemasan. Pada masa ini, muncullah dinasti pertama, yaitu dinasti Umayyah. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti ini didirikan pada tahun 661 sampai dengan 750 Masehi, bertempat di Damaskus atau Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan sendiri merupakan putra dari Abu Sufyan, dan Abu Sufyan adalah putra dari Umayyah. Jadi, dinasti Umayyah di sini diambil dari nama kakek Muawiyah bin Abu Sufyan. Latar belakang berdirinya dinasti Umayyah yaitu disebabkan karena adanya ketidakpuasan dari kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka tidak puas karena mereka menganggap bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak mau mengusut pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Perlu kita ketahui bahwasanya Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga sesudah Rasulullah. Beliau tewas karena dibunuh, dan sampai sekarang pembunuhnya belum diketahui siapa. Pada saat itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib bukannya ingin melindungi pembunuh Utsman bin Affan, tetapi beliau ingin fokus mengembalikan suasana politik atau pemerintahan yang sempat kacau pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.
Akhirnya terjadilah puncak perselisihan antara dinasti Umayyah dengan kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Siffin. Perang Siffin sendiri terjadi di perbatasan Suriah dan Irak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu memenangkan perang tersebut dan membuat kelompok Muawiyah terpojok. Namun, akhirnya Amr bin As selaku pendukung dari kelompok Muawiyah menggunakan kecerdasannya untuk menengahi pertikaian tersebut. Akhirnya, Amr bin As meletakkan Al-Quran di atas tombak agar kedua belah pihak berdamai. Setelah itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan sedangkan kelompok dari Muawiyah mengutus Amr bin As untuk melanjutkan perdamaian. Amr bin As menggunakan kecerdikan dan kecerdasan politiknya dan meminta agar kedua belah pihak sama-sama mencopot kedudukannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib melepas kedudukannya sebagai khalifah dan begitu pula dengan Muawiyah melepaskan kedudukannya sebagai gubernur. Setelah keduanya sepakat melepas jabatan masing-masing dengan tujuan agar pertikaian tidak berkepanjangan, dan saat itu pula Amr bin As selaku utusan dari Muawiyah maju untuk menobatkan Muawiyah sebagai khalifah. Hal itu membuat mayoritas pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak mau menerima Muawiyah sebagai khalifah. Karena pada saat itu yang memenangkan peperangan adalah pihak dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dan yang berhasil dipukul mundur adalah pihak dari Muawiyah. Namun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki pandangan lain. Beliau lebih mengutamakan perdamaian dan mengikhlaskan pemerintahan tersebut. Pemikiran Ali bin Abi Thalib ini membuat para pengikutnya kecewa dan terpecah menjadi dua, yaitu menjadi kaum Khawarij atau kaum yang keluar dari pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kaum Syiah. Kaum Syiah di sini adalah kaum yang tetap berada atau pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu kaum Khawarij di sini mengutus 3 pembunuh bayaran untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As karena mereka menganggap bahwasanya pertikaian atau kekacauan yang sedang terjadi disebabkan karena 3 orang tersebut. Namun, Muawiyah dan Amr bin As tidak berhasil dibunuh. Hanya Ali bin Abi Thalib yang tewas dibunuh oleh pembunuh bayaran tersebut. Pembunuh Ali bin Abi Thalib yaitu Abdurrahman bin Muljam. Lalu sepeninggal Ali bin Abi Thalib, maka akhirnya kaum muslimin mulai mengakui kekhalifahan Muawiyah dari dinasti Umayyah. Pada pemerintahan dinasti Umayyah, pemerintahan yang awalnya berada di Mekah dipindahkan ke Damaskus atau Suriah. Dinasti Umayyah sendiri bertahan selama 90 tahun lamanya dan mengalami masa keruntuhan pada masa pemerintahan Sultan Marwan II. Keruntuhan dinasti Umayyah disebabkan karena adanya gerakan anti pemerintah yang dipelopori oleh dinasti Abbasiyah yang saat itu sedang gencar-gencarnya menentang kebijakan pemerintah. Akhirnya, Sultan Marwan II menyerang dinasti Abbasiyah yang dikenal dengan pertempuran Zapulu. Namun sayangnya, pada pertempuran Zapulu, kelompok dari Sultan Marwan II dari dinasti Umayyah mengalami kekalahan. Dan pada saat itu pula, runtuhlah dinasti Umayyah dan digantikan oleh dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah sendiri dipimpin oleh Abdullah bin Abbas. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah terjadi
terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu sejak berdirinya dinasti Abbasiyah sampai dengan pemerintahan Al-Wasik. Pada saat itu, dinasti Abbasiyah sudah memiliki pembantu pemerintahan yang lengkap. Di antaranya yaitu Sekretaris Negara, Kepolisian Negara, Militer Negara, dan yang terakhir yaitu Wazir atau dikenal dengan Hakim Pemerintahan. Yang kedua yaitu pada pemerintahan Al-Mu'tasim sampai dengan pemerintahan Al-Mu'tadir. Pada periode itu, dinasti Abbasiyah fokus pada perbaikan pertahanan atau kekuatan negara. Periode ketiga yaitu periode pemerintahan Bani Buwayhi. Jadi pada pemerintahan ini, pemerintahan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Ali di bagian utara, Hasan di wilayah selatan, dan Ahmad memimpin di bagian Wasit dan Baghdad. Periode keempat yaitu periode pemerintahan Al-Muqtadi dan Al-Mu'tasim. Periode ini dikuasai oleh Bani Saljuk dan pusat keilmuan dipindah ke Baghdad. Yang terakhir adalah periode kelima, yaitu di mana dinasti Abbasiyah sudah tidak dikuasai oleh suku-suku. Artinya, dinasti Abbasiyah sudah menjadi satu kesatuan dan tidak lagi dikuasai oleh suku-suku di dalamnya. Namun, pada periode kelima ini, dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran karena wilayah kekuasaan sudah mulai menyempit dan pertahanan juga sudah semakin melemah. Yang selanjutnya yaitu periode pertengahan yang terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Di sini dimulai dengan fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Dan yang B, fase munculnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi yang berada di Persia. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu periode modern yang terjadi pada tahun 1800 sampai dengan sekarang. Jadi pada periode modern di sini, di mana Islam sudah mengalami periode kebangkitan yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Para pembaharu Islam di sini diantaranya yaitu cendekiawan Islam, filosofis Islam, dan para ilmuwan-ilmuwan Islam. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor masa kejayaan Islam. Yang pertama, faktor internal, yaitu konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang terakhir, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternalnya adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Asimilasi di sini merupakan bangsa Arab sudah mulai melakukan penyesuaian dengan bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan umum pada periode klasik. Jadi pada periode klasik sudah mulai bermunculan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung masa kejayaan Islam. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Dan yang terakhir yaitu ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Jadi faktor pendukung di sini karena umat Islam pada saat itu benar-benar melaksanakan ajaran Islam dengan maksimal. Jadi mereka bukan hanya mempelajari tapi juga mengamalkan. Mereka juga melaksanakan apa yang terkandung atau yang ada pada isi hadis
dan juga mereka mengembangkan ilmu-ilmu agama dengan cara berijtihad. Pada masa itu, para ulama juga berdiri sendiri dan menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Baik, sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.